Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Hamzah 11 rahimakumullah. Alhamdulillah berjumpa kembali. Sebelum kita memulai, mari kita bersihkan hati dan niat kita. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa daman naf'a bihi wa bi barakati ta'lifihi fid daraini amin. Wa dan ingatlah litan bihi, lafadha itu untuk tanbih, mengingatkan. Ana bermula saya, musyirun itu yang mengisyarahkan, alaika kepadamu, ayyuhal muridu wahai yang bermaksud, lil khairi akan kebaikan, bibidayatil hidayati dengan hidayatil hidayah, permulaan hidayah, litujarriba supaya engkau mencoba, menguji, biha dengan bidayah, nafsaka akan nafsumu, ail amarata yakni nafsu amarah, au ghairaha atau selainnya amarah, wa tamtahina dan engkau menguji, biha dengan itu bidayah, qalbaka kepada hatimu. Wa makna tujarribu dan bermula makna tujarribu, wa tamtahinu dan makna tamtahinu, wahidun itu yang sama, yang satu. Wa huwa dan bermula maknanya takhtabiru itu engkau menguji, marratan pada sesekali, ba'da ukhra pada setelah waktu yang lain. Fa in sadafta maka jika engkau mendapatkan, ay wajadta yakni engkau menemukan, qalbaka akan hatimu, ilaiha kan itu bidayatil hidayah, ay bidayatil hidayah, mailan akan yang cenderung, ay muhibban yakni yang cinta, wa nafsuka halnya bermula nafsumu, allati fi qalbika yang pada hatimu, biha dengan bidayah, ail bidayati dengan bidayah, mutawa'atun itu yang mengikuti, yang patuh, yang taat, ay munqadatun yakni yang menuruti, walaha dan bagi itu bidayatil hidayah, qabilatun itu yang menghadap, ay radiyatun yakni yang ridha, fi akhdhiha dalam mengambilnya itu bidayatil hidayah. Fadunaka maka ambillah olehmu, ay khudh yakni ambillah olehmu, dzalika tatallu'a akan itu pandangan, ail irtiqa'a yakni tanjakan, pendakian, ilan nihayati menuju ke puncaknya, wattaghalghala dan menembus dasar, bil ghainaini dengan dua ghin, ghol, wa bil fa'aini dan dengan dua fa, tafalfal, ai ad-dukhula yakni maksudnya masuk, wasairo dan berjalan, fi baharil ulumi dalam lautan ilmu, ai ulumil asrari alladuniyati yakni ilmu-ilmu rahasia bangsa laduni, allati kal bihari yang seperti lautan, fi umkiha pada
dalamnya itu bihar. Wa in sadafta, dan jika engkau mendapatkan qalbaka, akan hatimu, inda muwajahatika, ketika engkau berhadapan, ai istiqbalika, yakni menghadapmu, iyaha, akan itu bidayah, ai bidayatil hidayati. Wa fi nuskhatin iyahu, dan itu tetap pada satu matan iyahu bermula lafad iyahu, bukan iyaha. Ail qalba, yani akan hati. Ketika menghadapnya, biha, dengan bidayah, musawwifan, itu yang menunda atau akan yang menunda-nunda. Bi an yaqula, dengan bahwa berkata, apa al-qalbu, hatinya, marratan, sesekali, ba'da ukhra, setelah di lain waktu, saufa af'alu zalika, nanti aku akan kerjakan yang demikian itu. Wabil amali, dan dengan mengamalkan, bimuqtadhaha, akan tuntutan-tuntutan bidayah, ai bimatlubiha, yakni akan yang dituntut, bidayatil hidayah, mumatilan, akan yang lambat, ai muakhiran, yakni yang mengakhirkan, biwa'din, dengan janji. Fa'lam, maka ketahuilah olehmu, ayyuhat talibu, wahai para pencari, lil ilmi, akan ilmu, anna nafsaka, akan bahwasanya nafsumu, almasilata, yang patuh, yang nurut, ila talabil ilmi, kepada mencari ilmu, hiyan nafsu al-ammaratu bisu'i, itu nafsu amarah, nafsu yang memerintah, bisu'i, kepada keburukan. Wa qadin tahadat, dan sungguh telah bangkit, itu nafsu, ai qomat, yakni berdiri, apa an nafsu, nafsu, li talabil ilmi, untuk mencari ilmu, muti'atan, akan yang taat, li syaitani, kepada syaitan, al-la'ini, yang dilaknat, ail mub'adi, yani yang dijauhkan, minal khairi, dari kebaikan. Tujuannya liyudallika, supaya menunjukkan siapa setan, kak, kepadamu, ai liyuwassila, yakni supaya menyampaikan siapa setan, kak, kepadamu, bihabli gururihi, dengan tali tipu dayanya setan, bidhammil ghini, dengan dhammah ghin, ay khadi'atihi, yakni tipu dayanya setan. Fayastadrija, kemudian mengambil itu setan, kak, kepadamu, ayyakhudha, yani mengambil siapa setan, kak, kepadamu, qalilan, halnya sedikit, qalilan, yang sedikit, bimakidatihi, dengan tipu dayanya setan, ai hailatihi, yani dengan tipu dayanya setan, ila ghamratil halaki, kepada dasarnya kehancuran, ai syiddatihi, yani kerasnya itu halak. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan kajian kita kali ini adalah nasihat dari Tuan Syekh Imam Al-Ghazali kepada para penuntut ilmu, kepada para santri, bahwa ilmu
itu dapat membawamu serta mendorongmu kepada dua hal. Yaitu yang pertama, ilmu dapat membawamu ke dalam kebahagiaan, keselamatan, kebaikan, dan lain sebagainya. Namun ilmu pula dapat membawamu kepada kesengsaraan, kehancuran, serta kebinasaan. Lantas apa tanda dari dua hal tersebut? Yang pertama, fa in sadafta qalbaka ilaiha ma'ilan wa nafsuka biha mutawa'atun wa laha qabilatun fadunaka tatallu'a ila nihayat wa taghalghala fi baharil ulum. Jika dengan ilmu tersebut membawa hatimu kepada hal-hal yang baik, membentuk karakter yang baik, bahkan mendorong diri kepada ibadah kepada Allah, maka ilmu tersebut merupakan kebaikan, merupakan keselamatan, sekaligus dapat meninggikan derajatmu. Dan pada akhirnya hatimu akan tenggelam ke dalam asrar-asrar daripada ilmu-ilmu laduni, ilmu yang tidak dapat dipelajari dan diperoleh dari seorang guru. Namun jika sebaliknya, dengan ilmu itu hatimu cenderung memperlambat mengamalkannya, dan hatimu cenderung menunda-nunda dalam mengamalkan ketaatan. Wa in sadafta qalbaka inda muwajahatika iyaha biha musawwifan wa bil amali bimuqtadaha mumatilan fa'lam. Ketahuilah bahwa ilmu yang didapat merupakan dorongan nafsu amarah semata yang tunduk kepada syaitan, yang pada akhirnya setan akan menunjukkan jalan yang sesat, sehingga sedikit demi sedikit menjerumuskan kita ke dalam lembah kehancuran, lembah kesengsaraan, dan lembah kebinasaan. Wal'iyadu billah. Inilah pentingnya kita menganalisa niat dari awal permulaan belajar kita. Jangan sampai setelah lama kita belajar, ternyata ilmu yang kita raih bukan membawa ke dalam hal-hal yang baik, malah justru ilmu yang kita raih menjerumuskan kita kepada ila ghamratil halak, yaitu ke dalam kebinasaan, kehancuran, dan kesengsaraan. Wal'iyadu billah summa wal'iyadu billah. Rasulullah SAW bersabda, man izdada ilman walam yazdad zuhdan lam yazdad minallahi illa mu'lan. Orang bertambah ilmu tapi tidak bertambah taat, tidaklah ia dari Allah kecuali bertambah jauh. Mudah-mudahan nasihat ini menyadarkan kita untuk lebih memperhatikan niat kita, memperhatikan hati kita dalam segala tindak tanduk, dalam segala aktivitas, dan segala perbuatan, terlebih dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.